Halo semua sahabat Selayun, balik lagi dengan saya Selayun Channel. Kali ini kita akan bahas ada timeline yang berjudul kabar gembira P3K tahap 1 akan terima SK dan gaji mulai 1 Maret 2025. Ini gaji sama plus THR. Untuk gaji P3K penuh waktu ya. Tapi kalau P3K paruh waktu kemungkinan keluar SK-nya itu di bulan 7. Tapi biasanya gaji akan dirapel dari bulan 1. Jadi kalaupun ada ketertinggalan atau keterlambatan SK, gaji tetap bisa dinikmatin di bulan 7. Saat ini adalah eh, kita akan cek gaji besaran gaji P3K penuh waktu yang akan diterima di awal bulan Maret. Tapi sebelum kita lanjut video, sahabat Selayun, silahkan diklik tombol subscribe agar bisa mendapatkan informasi-informasi. Baik sahabat Selayun, kabar baik bagi peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 berdasarkan surat edaran BKN nomor 1239 B strip MP.01.01 SD garing D garing 2025 yang dirilis pada 14 Januari 2025, jadwal penerbitan surat keputusan atau SK dan pencairan gaji P3K telah resmi diumumkan. Jadi BKN sudah menurunkan surat edaran atau surat keputusan pada tanggal 14 Januari kemarin. Nah, proses pemberkasan P3K tahap 1 saat ini sedang berlangsung. Akan tetapi, setelah pengumuman hasil seleksi yang mencantumkan kode L untuk peserta yang lolos, saat ini proses pemberkasan sedang berlangsung. Peserta diwajibkan melengkapi dokumen sebagai berikut. Jadi, sahabat Selayun yang sudah lolos itu akan harus menyertakan beberapa dokumen yang dibutuhkan seperti pas foto formal berlatar belakang merah, backgroundnya merah, ijazah asli terakhir ini, transkrip nilai asli, daftar riwayat hidup atau DRH yang telah ditandatangani dan bermaterai, surat pernyataan sesuai ketentuan. Surat pernyataan ini bisa dicek di Google ya. Kemudian semua dokumen tersebut harus diunggah melalui laman resmi sscsn.bkn.go.id paling lambat 31 Januari 2025. Yang ini jangan sampai kelewatan. Sebelumnya sudah ada video saya untuk cara pengunggahan atau dokumen DRH di sscsn.bkn.go.id itu sebelum masuk Februari, ada videonya tuh. Jadi, jadwal penerimaan SK dan gaji P3K, saat ini proses penetapan nomor induk pegawai P3K atau NIP 3K direncanakan berlangsung dari 1 Februari hingga 28 Februari 2025. Mengacu pada SE-BKN atau Surat Edaran BKN, Surat Keputusan P3K tahap 1 akan diterbitkan mulai 1 Maret 2025. Tanggal tersebut juga menjadi awal masa kerja atau dikenal dengan istilah terhitung mulai kerja atau TMT. Jadi 1 Februari sampai dan 28 Februari itu adalah proses penetapan nomor induk P3K atau NIP P3K. Jadi saat ini itu sahabat Selayun lagi menunggu proses pemberkasan dan sampai 28 Februari, saat ini masih 22 Februari, jadi ditunggu saja. Kemudian gaji pertama P3K tahap 1 itu juga akan terhitung mulai 1 Maret 2025. Jika terjadi keterlambatan dalam penerimaan SK, peserta tetap akan menerima hak gaji penuh karena sistem rapel akan diterapkan. Ini saya infoin dari awal video tadi. Jadi penetapan SK itu 1 Maret, akan tetapi jika terjadi
molor atau mundur penetapan SK-nya, atau penerimaan SK-nya, sahabat selalu tidak usah bingung, tidak usah ragu. Apabila sudah lulus dan mungkin akan terima SK-nya di bulan Juli, itu akan dirapel gajinya dari bulan Maret, terhitung 1 Maret sampai Juli tersebut, ya. THR untuk P3K tahap 1. Nah, bersamaan dengan jadwal pencairan gaji pada Maret 2025, peserta P3K tahap 1 kemungkinan besar juga akan menerima tunjangan hari raya karena bertepatan dengan awal Ramadan. Hal ini mengikuti aturan yang sama seperti ASN lainnya. Jadi aturan ASN itu sama dengan P3K, P3K juga selaku ASN. Jadi untuk peraturan disiplin, peraturan gaji plus THR itu sama disesuaikan dengan PNS dan P3K karena sama-sama ASN. Rincian gaji P3K berdasarkan golongan. Berdasarkan gaji P3K diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 2024 atau Perpres 11 2024 dengan rincian sebagai berikut. Nah, golongan 1. Golongan 1 ini gajinya 1.900.000 sampai 2.900.000. Golongan 1 ini mungkin masuk ke bagian pengawas atau leader supervisor. Tugasnya itu hanya mengawasi dan mengelola kegiatan, memantau kinerja, dan memberikan arahan kepada bawahan. Kemudian masuk ke golongan 2. Golongan 2 itu gajinya 2.116.900 dan sampai 3.071. Golongan 2 ini itu masuknya pelaksana. Kalau pendidikan terakhirnya itu D3 sampai D3, D4, S1 atau S1. Jadi tugasnya itu kalau yang pelaksana itu melaksanakan tugas kegiatan, pengumpulan data, dan memberikan laporan kepada atasan. Itu kalau golongan 2 tugasnya. Kemudian golongan 3, gajinya 2.200.000 sampai 3.200.000. Itu pendidikan terakhir S1, D3 sama D4. Kemudian untuk kategori jabatannya itu mungkin masuk ke pengelola dan pengawasan ya. Tugasnya itu mengawasi dan mengelola semua kegiatan kinerja dan memberikan arahan kepada bawahan. Itu golongan 3. Kemudian golongan 4, 2.299.800 sampai 3.300.000. Golongan 4 ini itu mungkin termasuk bagian ahli ya. Jadi ini golongan 4 ini masuknya ke S1 sama S2. Jadi jabatannya mungkin konsultan dan yang memerlukan kemampuan ahli konsultatif. Tugasnya itu memberikan saran dan konsultasi, mengembangkan kebijakan dan mengelola proyek. Itu di golongan 4. Ini belum termasuk tunjangan. Kemudian golongan 5 itu 2.511 sampai 4.189. Kalau untuk golongan 5 ini mungkin lebih ke guru ya, dosen. Dosen itu S1, kemudian S3 masuk. Tugasnya itu mengajar, mengembangkan kurikulum, dan mengelola kegiatan belajar. Jadi itu masuk ke dosen kalau golongan 5. Kemudian golongan 6, gajinya 2.700.000 sampai 4.300.000. Golongan 6 sendiri itu masuknya ke analisis, ya. Tugasnya itu menganalisis data dan mengembangkan kebijakan dan memberikan saran kepada atasan, sama dengan golongan 5 tadi, tapi ini lebih ke analisis. Kemudian golongan 7, 2.858 sampai 4.500. Golongan 8, 29 sampai 47. Golongan 9, 32 sampai 52. Golongan 10, 33 sampai 54. Golongan 11, 34, 80 sampai 57. Golongan 12, 36 sampai 59, hampir 6 juta ya. Kemudian golongan 13, 37 sampai 62. Golongan
14 itu masuk 3,9 sampai 6.400.000. Kemudian golongan 15 itu masuknya ke 4 juta sampai 6 juta. Golongan 16 4.281 sampai 7.031. Golongan 17 itu 4 juta sampai 7.329. Nah, perlu diketahui untuk P3K golongannya tidak ada stratanya seperti PNS golongan 1A sampai C dan mungkin sampai D. Ini kalau P3K itu golongan 1 sampai golongan 17. Jadi kalau PNS golongan 1 itu sampai D, kemudian golongan 2 sampai D, golongan 3 sampai C, golongan sampai D, golongan 4 sampai C, golongan 5 sampai B, sampai golongan 6. Tidak A, B, C, D. Jadi kalau P3K dia langsung golongan 1 sampai 17, nggak ada A, B, C, D-nya. Bagi peserta yang lolos seleksi, penting untuk selalu memantau informasi dan pengumuman dari instansi masing-masing. Setiap instansi dapat memiliki prosedur teknis yang berbeda dalam proses pemberkasan. Nah, semoga seluruh proses berjalan lancar tanpa kendala, sehingga penerbitan SK dan pencairan gaji P3K tahap 1 dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sekali lagi, selamat bagi peserta P3K yang sudah lolos seleksi. Saat ini lagi perampungan NI P3K, jadi mohon ditunggu saja karena pemberkasan NI P3K tanggal 1 Februari sampai 28 Februari. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selayun.